seperti ini berarti oke. Setelah muncul bibliometrik, ini sudah selesai, ini sudah successful. Kemudian panggil lagi yaitu biblio signy, kemudian enter. Nah, ini sudah menuju ke website. Jadi dia diarahkan ke website yang nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis data yang sudah kita peroleh dari Scopus tadi. Tadi kan kita sudah dapat data CSV, kumpulan dari artikel-artikel Scopus sebanyak 114 dengan kata kunci multimedia learning dan misalnya cognitive load theory gitu. Nah, data yang berupa CSV ataupun misalnya RIS itu yang bisa dianalisis. Jadi kalau data teman-teman, data Bapak Ibu berupa data XLS atau Excel biasa harus di-convert, harus diubah ke dalam ekstensi CSV ataupun RIS begitu ya, supaya bisa dianalisis menggunakan bibliometrics ini atau bibliosigny lebih tepatnya. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Teman-teman sudah bisa muncul seperti ini? Bibliosigny? Saya tunggu. Jika ada kendala, biar nanti bisa ngikuti. Sudah, oke. Sudah. Nah, jika sudah, teman-teman bisa mengambil data yang sudah dipunyai ya. Dimulai dari data ini, klik data, kemudian import import or load. Di bagian import or load ini teman-teman pilih tadi datanya eh, import raw file, kemudian database-nya. Nah, tadi database-nya dari Scopus. Ini database teman-teman. Jadi Scopus itu kan salah satu database yang memang terbesar ya, salah satu yang terbesar begitu. Tadi ada yang tanya Elsevier itu apa, itu database juga. Jadi kayak library-nya gitu, digital library-nya. Banyak kan di sini ada Web of Science, ada Dimension, ada OpenLaTeX, ada Lens.org, ada OpenAlex, ada PubMed. Kalau kesehatan itu PubMed biasanya. Ada Cochrane Library dan sebagainya. Nah, kita tadi ambilnya dari Scopus, maka kita pilih klik Scopus. Oke, setelah itu browse. Browse datanya tadi disimpan di mana downloadnya? Biasanya muncul di download, ya, di data download. Nah, ini Scopus tadi Scopus CSV. Oke, saya open. Kemudian klik Start. Nah, ini kita tunggu karena basisnya adalah eh, internet. Jadi pasti butuh waktu untuk loading. Nah, ini sudah diurutkan gitu ya. Dari kode-kode yang ada di sini metadatanya, AB itu nanti abstrak, kemudian C1 itu afiliasi, EU itu author, CR itu site reference, itu nanti ada istilah-istilah ini di belakang, LA language, PY publication year, dan sebagainya. Ini ada istilah-istilahnya. Oke, ini data dasar, artinya data dari Scopus tadi yang sudah kita ekspor dalam bentuk CSV file sebanyak 114 artikel dari tahun 2020 sampai 2025 dengan temanya adalah multimedia learning and cognitive load theory. Jadi multimedia learning dalam teori beban kognitif gitu. 5 tahun terakhir misalnya mau jadi judul artikel ya misalnya tren gitu kan, tren 5 tahun terakhir itu tren 5 years tentang apa tadi multimedia learning dan itu atau dikasih judul apa nanti bisa disesuaikan dengan oh pokoknya intinya ini tren 5 tahun terakhir ini kita mappingkan teori-teori tentang multimedia learning itu sudah berkembang seperti apa. Nah, di bagian kiri ini adalah tool-tool yang akan kita pakai untuk membuat systematic mapping study-nya begitu ya. Ini ada mulai dari filter, overview, sources, author, dokumen, clustering, conceptual structure sampai
pada bagian social structure. Ini di dalamnya, di dalam tanda panah jika diklik banyak. Misalnya ini klik overview. Nah, ini di sini overview ada main information, ada annual scientific production, average citation per year, three file plot. Misalnya kita klik main information, jadi informasi utama dari 114 artikel tadi itu seperti apa sih? Nah, ini sudah muncul ini. Oh, tadi yang keklik masuk ternyata yang 2015 bukan yang 2020 tadi. Berarti ini 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir source-nya, sumbernya ini dari 80, makanya source-nya mungkin dari jurnal, dari conference paper, kita tidak filter tadi kan. Dokumennya benar ya, tadi ada 114 dokumen, annual growth rate-nya. Jadi artikel selama 10 tahun terakhir ini per tahunnya growth rate-nya 0% ini. Penulisnya ada 295, yang single author, yang satu penulis tentang tema itu ada 18, internasional co-authorship-nya ini 21%, co-author per dokumen 305, author keyword-nya ada 363, referennya ada 6100, dokumen average age-nya ini, average citation per dokumennya seperti ini. Ini main informasi atau informasi utama. Nah, ini informasi ini kan boleh diambil langsung, boleh disajikan dalam bentuk tabel, boleh disajikan dalam bentuk gambar nanti supaya ada variasi. Misalnya kita klik annual scientific production. Nah, kita lihat annual scientific production-nya seperti apa untuk tema itu misalnya. Nah, di sini muncul dari 2015 sampai 2025. Jadi perkembangan tentang tema itu ini ternyata naik turun itu ya. Dari 2015 sampai 2017 itu decrease itu ya, signifikan decrease itu. Sangat turun sekali itu produksi artikel yang dipublikasikan di Scopus terkait tema itu. Tapi berkembang di 2019. Naik lagi 2022, 2003, ternyata 2024, 2025 terkait tema-tema itu yang dipublikasikan ini ya, misalnya masih turun. Nah, itu bisa dijelaskan. Kemudian ada average citation per year-nya. Ini citasi ya, citasinya juga ada grafik dan tabelnya. Kemudian ada tree file plot, ini hanya visualisasi gitu kan. Nah, ini misalnya kita start. Oke, masih nunggu proses loadingnya. Nah, ini jadi tadi AU itu autor gitu ya. Autornya, kemudian tentang tema-temanya. Ya, ini yang terhubung satu sama lain. Misalnya ini di autornya Castro Alonso. Castro Alonso ini berkolaborasi pada riset-riset sebelumnya dengan Paul Ayres dan sebagainya ini. Membuat apa tentang tema-tema making instructional animation, misalnya tentang animasi untuk efektif pada multimedia learning. Kemudian penelitian-penelitian terbarunya yang bagian kanannya itu tentang kognitif eh, load teori gitu ya. Jumlahnya ada 18 artikel gitu kan. Artinya kita nanti bisa melihat rujukan siapa ini yang paling akan kita cari sih, atau istilahnya kalau bahasa Jawa itu babonnya gitu, buku babon atau rujukan utamanya siapa, yang nulis paling banyak tentang ini siapa, ini sumber rujukan utamanya siapa, itu jadi rekomendasi untuk diri kita sendiri biasanya kalau mau menulis. Jadi tidak hanya asal mengambil teori-teori dari Google, tapi oh ternyata ini tokohnya, siapa sih tokoh kognitif load itu yang paling banyak, siapa tokoh multimedia learning itu muncul. Nah, misalnya ini paling banyak ada Sweller J nih, John Sweller ini banyak sekali nih dengan eh, apa kolaborasi risetnya terkait itu. Misalnya mau melihat itu banyak nanti. Kemudian di sos-sos yang lain ini ada production over time, source production over time. Nanti teman-teman bisa mencoba satu persatu karena waktu yang terbatas. Saya hanya yang penting bisa masuk ke ranah ini, nanti teman-teman bisa mencoba, bisa mengeksplorasi sendiri. Waktu ini kita gunakan untuk diskusi bagaimana menyajikan. Karena kalau satu persatu ini kan banyak banget ini menunya, menu di bibliosai ininya. Nah, ini tadi source production over time sepanjang tahunnya ini dengan warna-warna itu di jurnal mana saja. Artinya, oh kalau kita mau mencari artikel tentang ini, lebih baik ke jurnal ini. Nah, kalau kita mau publikasi internasional, nah jurnal-jurnal ini itu sudah sangat relevan, kita nggak mungkin salah scoop gitu. Biasanya kita kalau mau publikasi gitu Bu Sylvia ya, jadi skupnya kadang yang nggak tepat itu, bukan karena kualitas artikelnya, skupnya aja udah salah, nggak sesuai. Ini harusnya masuk jurnal ini, jurnal X, malah masuknya ke jurnal Y yang skupnya nggak sesuai.
Kalau temanya multimedia learning dan cognitive load theory, masukkan aja ini yang paling banyak mana ini, yang paling menerbitkan ini warna ini. Warna biru itu berarti educational technology and society. Oh, bukan, yang frontiers in psychology. Nah, yang frontier ini paling banyak ini kenaikannya. Terus yang hijau, hijau itu educational psychology review. Nah, ini. Jadi kalau mau menerbitkan artikel-artikel tentang tema ini ke situ. Nanti hasil SMS kita masukkan ke jurnal ini aja karena di jurnal ini sudah memetakan bahwa dia dari tahun ke tahun menerima artikel-artikel tentang tema multimedia dan cognitive load. Misalnya itu. Nah, ini tadi author. Kita lihat author yang paling most relevant autornya siapa ini sebagai rujukan utama teorinya nanti. Hmm, Kita lihat di klik play. Nah, ini tadi Castro Alonso kan. Castro Alonso ini banyak ini nulis tentang itu. Nah, kemudian ada Regide, Gin, Skaliuga, eh, Snyder dan seterusnya. Nah, berarti kita cari artikel-artikel yang Alonso ini banyak menulis tentang itu. Di sini yang author production over time, yang over time kita lihat. Nah, ini penulis-penulisnya ini terlihat di sini setiap autornya dari tahun berapa yang paling konsisten gitu kan. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk mencari teori-teori yang relevan begitu. Oke, kalau dan sebagainya nanti silakan dieksplor sendiri teman-teman. Nah, kemudian afiliasinya, mau dilihat afiliasi, most relevant affiliation nanti juga bisa dilihat. Ini ya, Nasional Taiwan Normal University. Berarti ini universitas-universitas yang sering menerbitkan tema-tema itu nanti di sini juga muncul. Kemudian corresponding author nanti bisa dicoba, diklik. Kemudian ada clustering. Di sini ada clustering. Di sini ada clustering by coupling. Bisa kita lihat mengcluster ya, di cluster berdasarkan kata-katanya nanti seperti apa. Tunggu proses pemanggilan datanya. Nah, ini di cluster yang dibuat dalam bentuk grafikal. Ini yang centrality di sebelah kanan, kiri, kemudian bawah kiri dan kanan. Jadi tema-tema ini numpuk ini. Ini yang sedang berkembang berarti yang bagian di atas centrality, bagian kanan, kanan atas ini adalah tema-tema yang memang sedang berkembang. Artinya kemungkinan besar tema-tema itu beberapa tahun ke depan dia masih jadi tren dan menarik begitu yang sebelah kanan kiri. Kalau yang di bagian centrality, di bawah centrality itu dia sudah mulai tidak menarik untuk didiskusikan untuk beberapa tahun ke depan. Itu bisa dilihat juga dari clustering by coupling itu. Kemudian bisa dilihat koukuran networknya seperti apa. Koukuran itu nanti apa ya, variabel ya, lebih ke words variabelnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau tentang tema tadi cognitive load dan sebagainya bisa digeser-geser. Cognitive load teori itu apa yang bahas ini kan terkait dengan computation theory, kemudian tentang split attention effect, kemudian behavior research, kemudian yang paling besar-besar itu artinya dia kuantitasnya besar. Nah, ini multimedia learning muncul di sini. Oh, ternyata cognitive load theory juga ada di e-learning ini. E-learning lumayan besar. Nah, ini nanti bisa jadi bahasan. Oh, penelitian-penelitian yang banyak dilakukan terkait itu. Nah, ini sudah ada instructional design, kemudian motivation juga ada, variable motivation. Ini variable teaching juga ada, begitu kan? Kemudian bagian bawah lagi ini kita lihat, oh ternyata terhubung juga dengan learning system, ya, dengan learning system. Kemudian ada dengan ada autism juga ini, berarti ada penelitian cognitive load yang terkait dengan autis. Nah, kan kita bisa melihat, artinya pada poin-poin mana, pada variabel mana yang belum diteliti. Nah, kita juga bisa mencari gap dari sini. Dari sini, oh ternyata yang cognitive load yang berhubungan dengan apa? Atau misalnya multimedia learning ini belum terhubung ini. Multimedia learning
belum ada pada learning system, belum terhubung ini, belum ada hubungannya multimedia learning dengan autism.